Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mutiara Sari, NIM 1916050030. Saya dari Prodi Perbankan Syariah ABP 19 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang produk perbankan syariah. Sebelum kita masuk ke produk perbankan syariah, terlebih dahulu kita harus mengerti atau memahami apa itu bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram lainnya. Nah, di sini baru saya akan menjelaskan kegiatan operasional bank syariah. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga produk jasa perbankan lainnya. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang hal ini. Yang pertama tadi yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, atau deposito. Prinsip operasional dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah berasal dari bahasa Arab yaitu wada'ah yadi'u yang artinya meletakkan. Maksudnya di sini adalah meletakkan sebuah harta yang haknya punya kita kepada orang yang dipercaya. Wadiah disebut juga dengan titipan. Secara istilah, akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Yang kedua, prinsip mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian. Mudharabah ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama, mudharabah mutlakah, ialah usaha diajukan oleh mudharib kepada saibul mal. Dalam akad ini, pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Nantinya, pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. 2. Mudharabah muqayyadah, yaitu usaha ditentukan oleh pemberi modal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan hanya sebagai pengelola yang menjalankan usahanya. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk perbankan syariah terkait ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang keempat yaitu pembiayaan dengan akad pelengkap. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Prinsip jual beli terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah berasal dari kata ritbu yang artinya keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Dan yang kedua yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Yang ketiga, pembiayaan istisna. Dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontribusi. Yang kedua yaitu prinsip sewa. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya.
Yang ketiga yaitu prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah ataupun syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Dan yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari syahid al-amal dan keahlian dari mudharib. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yaitu produk jasa perbankan lainnya. Produk perbankan jasa lainnya ialah layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Produk jasa perbankan lainnya terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu wakalah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil, dalam hal ini bank, untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Yang kedua yaitu kafalah. Jasa penjamin nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makfullah. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu peminjaman pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Yang ketiga yaitu sarf, yaitu layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf, yaitu jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual beli atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga atau transaksi spot. Yang keempat yaitu qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard ini adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana langganan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Yang kelima kita masuk ke ran. Ran ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad ran ini adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhananya itu ran itu adalah jaminan hutang atau gadai. Yang keenam ialah hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Yang ketujuh ialah ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SBD atau Safe Deposit Box. Yang kedelapan yaitu al-wadi'ah. Akad al-wadi'ah selain menjadi landasan syariah produk tabungan termasuk giro juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodim. Itulah penjelasan dari saya mengenai produk perbankan syariah. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa mengerti dan memahami lebih jelas tentang produk perbankan syariah ini. Jika ada salah dan kejanggalannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.